Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Geomorfologi Indonesia yang beranggotakan Cahya Anggranikasih dan Deldi Dharma akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Geomorfologi Regional Kepulauan Maluku. A. Letak, luas, dan batas Kepulauan Maluku. Luas wilayah Provinsi Maluku adalah 712.479,69 km kubik dengan luas daratan 54.185 km kubik atau 7,61% dan luas lautannya 658.294,68 km kubik atau 92,39%. Sebagian besar merupakan wilayah perairan lautan yaitu seluas 106.977,32 km kubik atau 79,27%. Sisanya seluas 33.278 km kubik atau 23,73% adalah daratan. Secara topografi, luas daratan Maluku adalah 85.728 km kubik. Memiliki bentuk lahan daratan seluas 1.251.630 hektar atau 14,6%. Berombak seluas 2.417.530 hektar atau 28,2%. Bukit dan pegunungan seluas 4.903.640 hektar atau 57,2%. Kondisi iklim, hidrologi, dan jenis tanah Maluku. 1. Kondisi iklim Pulau Maluku. Iklim daerah Maluku sangat dipengaruhi oleh lautan. Di sini dikenal dua musim, yaitu musim barat atau utara dari bulan Desember sampai Maret dan musim timur atau tenggara dari bulan Mei sampai Oktober, yang diselingi oleh dua musim pancaroba di antara kedua musim tersebut. Keadaan musimnya tidak homogen, dalam arti setiap musim memberikan pengaruh yang berbeda-beda pada daratan maupun lautan. 2. Kondisi hidrologi Pulau Maluku. Yang pertama, pola penyaluran air di Pulau Maluku. Yang kedua, air tanah. Yang ketiga, air permukaan. 3. Kondisi tanah Pulau Maluku. Tanah di Pulau Maluku ini berasal dari pelapukan bahan induk ultra basah dan basah, mencirikan tanah-tanah pelapukan lanjut bersifat lateritik, mengandung nikel, besi, dan kobalt dengan warna tanah relatif seragam menyala merah. Tekstur tanah umumnya didominasi oleh lanau lempungan dengan kadar fraksi halus mencapai 94% dan hanya sedikit yang bertekstur lanau pasiran 36%. Kerangka geologi dan fisiografis Maluku. 1. Kondisi geologi Pulau Maluku. Fisiografi Halmahera dapat dibagi menjadi dua provinsi, yaitu Halmahera bagian barat yang berupa busur vulkanik Ternate dan Halmahera Barat serta Halmahera bagian timur laut dan tenggara merupakan busur laut yang tersusun dari Melange. Panjang pulau dari utara ke selatan 180 km dan lebarnya dari barat ke timur 70 km. 2. Keadaan tektonik Pulau Maluku. Maluku Utara merupakan daerah tektonik yang membingungkan, dibangun oleh interaksi antara lempeng Filipina di utara, lempeng Pasifik di timur, lempeng Australis di barat, dan lempeng Australia di bagian selatan. 3. Pembentukan tektonik. Halmahera membentang menjadi 4 bagian lempeng: Australia, Laut Filipina, lempeng Eurasia, dan lempeng Mindanao. Lempeng Australia membentang dari selatan dan berakhir di utara, yaitu sistem patahan Sorong
dari Papua Nugini panjangnya lebih dari 1.500 km sampai Irian Jaya. 4. Struktur geologi. Struktur area ini tersusun dari koleksi batuan yang mengalami metamorfosa. Hal ini membentuk topografi Maluku menjadi lebih tinggi dan tidak simetris antara bagian barat yang dikontrol oleh patahan dan bagian timur yang membentuk pantai Weda. 5. Kepulauan Banda. 6. Proses tektonik. 7. Pengembangan potensi fisik Pulau Maluku. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Deldi Dharma. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan. D. Gugus Kepulauan Maluku. Gugus Kepulauan Maluku adalah kumpulan dari pulau-pulau yang saling berdekatan yang terdiri dari berbagai tipe dan ukuran yang mempunyai ikatan atau hubungan satu dengan yang lain. Gugus Kepulauan Maluku terbagi menjadi 3, yaitu sulit dijangkau, sedang dijangkau, dan mudah dijangkau. Selanjutnya E. Sistem Sangihe dan Sistem Ternate Maluku. Maluku Utara dibentuk oleh 2 sistem pegunungan yang memusat, yang satu membatasi basin Sulawesi yang cembung ke timur atau sistem Sangihe, dan yang lain membatasi bagian tengah kelompok Halmahera yang cembung ke arah barat atau sistem Ternate. Selanjutnya F. Busur Banda. Busur Banda atau Maluku Selatan terletak pada ujung timur bagian dari sebuah sistem pegunungan besar dunia atau sistem orogenesis atau pegunungan Sunda yang panjangnya di Indonesia kira-kira 7.000 km. Itulah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.